Inilah motivasinya. Suaminya cerita ke saya bahwa suaminya ini mengasuransikan seluruh keluarga termasuk semua anak-anaknya di Singapura senilai 4 juta dolar. Kalau salah satu yang meninggal anaknya, maka bapak atau ibunya bagi rata akan dapat klaim asuransi yang sangat besar. Anaknya ini, yaitu putrinya, di Oktober 2023 sudah mencoba bunuh diri dengan cara memotong urat nadinya berkali-kali, tapi gagal karena kurang dalam. Dan Anda sudah melihat video di mana anak putrinya ini hubungannya sangat tidak harmonis dengan ibunya. Untuk mencegah segala kemungkinan, makanya sekarang bapaknya ini membawa semua anaknya ke luar negeri tinggal dengan bapaknya. Halo Pak Hotman, izin untuk menjawab ya. Bapak mengetahui tentang asuransi itu dari Aden Wong. Kemudian berkembanglah pikiran-pikiran yang begini, khawatir nanti anaknya menderita dan lain sebagainya. Tapi tahukah Bapak, siapa yang memiliki ide terlebih dahulu atau siapa yang memiliki kekhawatiran terlebih dahulu, biasanya orang tersebutlah yang memiliki niat untuk menguasai. Kalau Aden Wong tidak ada niat untuk menguasai, harusnya dia bisa berbagi pengasuhan dengan istrinya. Tapi kenapa anaknya semuanya dirampas dengan alasan yang Ami mabuk, yang begini. Tapi semuanya itu nyatanya tidak ada bukti. Sedangkan Ami tinggal bersama orang tua Aden Wong, baik di Singapura maupun di Indonesia. Nah, kenapa orang tua Aden Wong tidak disuruh speak up di media sosial? Kenapa hanya anak-anaknya yang masih di bawah umur? Harusnya Bapak yang memiliki hubungan dengan Aden Wong bisa menasehati untuk tidak menjadikan anaknya sebagai tameng. Tapi yang nggak tahu lagi kalau Bapak juga mengaminkan dari konten-konten yang udah ditayangkan oleh anak-anaknya itu. Ya nggak tahu lagi, kan biasanya Bapak kalau mendalami sebuah kasus atau membela kliennya biasanya kan selalu bermain berselancar di media sosial. Ya, inilah yang membuat saya juga ada kecurigaan. Apakah itu juga diaminkan oleh Bapak ataukah tidak? Nah, mestinya Bapak sebagai yang ngerti hukum ya, harusnya menasihati Aden Wong untuk tidak menjadikan anaknya sebagai tameng. Persetujuan mereka di pengadilan dan mereka sudah dua-duanya sudah komit. Richard Lee, Anda juga seseorang yang sangat kritis dalam menyikapi sebuah permasalahan. Tapi saat ini kenapa Anda tidak terlalu begitu kritis untuk menyikapi sebuah permasalahan keluarga dari Aden Wong dengan Bu Ami yang sudah viral saat ini? Apalagi Bapak juga bilang kalau Aden Wong sudah menghubungi Bapak dan sudah berniat untuk bercerai dengan Ibu Ami. Tapi mengapa mempersulit dirinya dengan berpindah ke Malaysia? Kalau memang mempermudah permasalahan, harusnya Aden Wong dan anak-anaknya menetap di Singapura karena proses hukumnya ada di Singapura. Tapi mengapa ke Malaysia? Coba jelaskan kenapa, atau tanyakan kepada Aden Wong kenapa mesti ke Malaysia. Saya sebenarnya sangat mengagumi Pak Hotman dengan Dr. Richard Lee. Tapi dalam kasus ini saya menjadi melemah dikarenakan mereka kurang kritis dalam menyikapi permasalahan Ibu Ami dan Aden Wong. Sebagai seorang laki-laki mungkin nggak merasakan gimana rasanya mengandung 9 bulan. Gimana rasanya melahirkan. Orang laki-laki hanya treat kemudian ya udah. Sedangkan perempuannya yang harus mengalami kondisi-kondisi yang nggak nyaman saat hamil, kondisi sulit tidur dan lain sebagainya, apalagi saat melahirkan rasanya sakitnya luar biasa. Ini laki-laki nggak mengalami hal itu. Apakah karena itu mereka ini berkata atau berbicara kurang kritis terhadap masalah ini, yang lebih mempercayai satu pihak saja, yang ternyata pihak yang dipercayai bukti-buktinya juga, misalnya Ibu Ami mabuk, mana buktinya? Ibu Ami selingkuh, mana buktinya? Harusnya sudah bisa mengungkapkan dan membuktikan apa yang dikatakan itu. Tapi nyatanya malah sembunyi di Malaysia. Harusnya gentle aja ya, kalau merasa nggak bersalah, merasa sudah ingin cerai dengan Ibu Ami, ya datang aja ke Singapura, ngapain ke Malaysia? Logikanya kan di sini. Makanya saya kurang respect jadinya pada Pak Hotman dengan Dr. Richard Lee dalam kasus ini. Kali ini saya ingin mencari tahu pikirannya Aden Wong saat ini bagaimana terkait perceraian Ami. Apakah memang ingin melancarkan
ataukah mempersulit? Tapi kalau dilihat dari kejadian yang ada, dia tinggal di Malaysia, saya rasa itu untuk mempersulit. Kalau mempermudah pastinya kan kembali ke negaranya, ke Singapura. Tapi bagaimanakah kata tarot ini ya? Apakah kamu ingin mempersulit atau ingin memperlemah dari proses perceraian gugatan Ibu Ami ini? Eden Wong, apakah kamu ingin mempersulit atau ingin mempermudah proses gugat cerai Ibu Ami? Rilis, ingin melepaskan Ibu Ami, ingin melepaskan. Jadi Eden Wong ini juga ingin bercerai dengan Ibu Ami, seperti dari kata Dr. Richard Lee, dia ingin bercerai dengan Ibu Ami. Ya. Kalau kamu ingin bercerai, kenapa kamu malah tinggal di Malaysia, tidak tinggal di Singapura? Apa alasanmu? Acceptance, jangan salah terima dulu. Kartu ini juga keluar kemarin itu ya, ketika ada kaitannya kenapa kamu tinggal di Malaysia, apakah kamu ingin berlama-lama di Malaysia, kartunya ini juga keluar. Acceptance, jangan salah terima dulu. Kemudian, kamu kan kalau tinggal di Malaysia itu sama saja kamu menghambat pertemuan ibu dan anak. Mengapa kamu lakukan? Apakah itu ada kaitannya dengan harta gunung gini yang kamu nggak ingin berbagi? Ini ada hubungannya dengan prediksi saya yang kemarin ya teman-teman. Apakah ada kaitannya kamu tidak mau berbagi dengan istrimu terkait gunung gini? Growth. Nah, ada pertumbuhan, ada perkembangan di sini. Jadi memang ada kaitannya dengan hal itu. Mengapa dia ingin anaknya ke dia semua? Karena dengan begitu dia akan lebih mendapatkan banyak harta gono gini ketimbang istrinya. Atau mungkin dia bisa tidak memberikan nafkah. Ada kekhawatiran jika anaknya di sama istrinya, dia kan harus memberikan nafkah. Nah dia nggak mau itu, makanya dia semua anaknya ingin bersama dia. Ini juga terkait dari asuransinya juga. Mengapa kamu lakukan itu? Kita cari tahu jawabannya ya. Mengapa kamu lakukan itu? Karena ada tipu daya. Oh, jadi dia melakukan tipu daya untuk bisa agar dia mendapatkan lebih banyak harta daripada istrinya. Karena ketika bercerai pasti ada harta gono gini ya teman-teman. Nah, ketika anak-anak ikut dia, tentunya pengadilan juga akan memberikan harta yang lebih banyak daripada dia, daripada istrinya. Mungkinkah begitu? Saya sendiri kurang paham masalah hukum di Singapura ya. Karena ini nanti sidangnya pasti di Singapura. Cuma di sini udah ada kartu tipu daya. Ada ketidakjujuran dari Eden Wong ini terkait dengan mengapa dia membawa keempat anaknya di sini. Ada kaitannya dengan growth ini ya, pertumbuhan, perkembangan terkait dari masalah harta gunung gini, masalah hartalah pokoknya, entah itu aris, entah itu asuransi dan lain sebagainya. Selanjutnya, tipu daya yang seperti apa yang akan kamu lakukan di sini? Tipu daya yang seperti apa yang akan kamu lakukan di sini? Karena pihak ketiga. Oh, pihak ketiga kekecewaan. Jadi di sini nggak bisa dipungkiri teman-teman. Eden Wong ini pikirannya jadi owah, jadi nggak berpikir sehat lagi dikarenakan masuknya pihak ketiga. Masuknya pihak ketiga. Apakah pihak ketiga ini menyuruhmu untuk melakukan hal itu, ataukah hal itu sesuai dengan pikiranmu sendiri? Ada kaitannya dengan cinta. Ada satu cangkir. Semuanya itu ada pengaruh-pengaruh dari TE juga. Nah, apa yang diinginkan TE di sini atau apa yang dikatakan TE kepadamu terkait dari harta itu? Nah, keluar hartanya kan ya. 10 koin. Ada simbol keluarga juga di sini. Jadi dia dia sampai melakukan seperti itu. Eden Wong itu juga atas pengaruh dari TE, di mana TE ingin katakanlah agar anak-anaknya dia yang ngasuh dan lain sebagainya. Itu juga ada
anjuran-anjuran dari TE di sini. Makanya di sini ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini yang membuat Eden Wong menjadi berubah pikiran, dan pihak ketiga ini menawarkan cintanya, juga menawarkan untuk bisa mengasuh anak agar ada 10 koin agar mendapatkan harta yang luar biasa. Angka 10 itu angka tertinggi di kartu tarot. Jadi kartunya artinya untuk mendapatkan harta yang bisa full kayak begitu ya. Selanjutnya, rencanamu saat ini seperti apa terkait dari merebut harta ini? Kita gali lagi ya. Rencanamu dengan TE terkait dengan merebut harta ini saat ini seperti apa yang harus kamu lakukan, yang akan kamu lakukan? The need to move on. Dia masih belum bisa berpikir jernih ya, masih diwarnai kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya terkait pembagian harta ini. Kemudian langkah-langkah yang kamu lakukan seperti apa rencanamu? Dia ingin pengadilan nanti berpihak kepadanya. Ada sukacita ini, berharap nanti ada kemenangan di pengadilan. Tapi apakah kamu juga akan mengurus pengadilan, ataukah ini hanya pikiranmu bahwa kamu alam sadarmu memang ingin menguasai harta itu, ataukah apa ya? Ataukah kamu tidak ingin ke pengadilan? Untuk masalah pengadilan dia masih was-was karena dia belum tahu hasil akhir dari pengadilan tersebut. Makanya dia juga mempersulit dari perceraian tersebut. Nah, ini ada simbol 8 pedang teman-teman. Jadi Eden Wong ini ada kekhawatiran. Dia memang udah ngomong komitmen akan bercerai dengan Ami, tapi sesungguhnya dia khawatir di sini. Kalau andai kata bercerai, kemudian keputusan dari ketok palu lebih berpihak ke Ami, ini yang dia khawatirkan. Ya, ini yang dia khawatirkan, padahal dia sebenarnya sudah bercita-cita, sudah bermimpi untuk bisa memenangkan atau menguasai harta ini bersama TE. Kemudian, apakah kamu sudah mengamankan dari beberapa hartamu? Karena menurut Ami, dia tidak tahu masalah keuangan. Semua yang mengelola keuangan itu adalah Eden Wong. Nah, mari kita tanya, apakah Eden Wong sudah mengamankan aset-asetnya agar dia lebih banyak mendapatkan hartanya? Perencanaan-perencanaan itu sudah ada. Ada simbol seseorang, di depannya ada lembaran kertas dan dia memegang koin. Ini simbol dari perencanaan keuangan. Yang kita tanya, apakah sudah merencanakan sesuatu untuk mengamankan asetnya? Sudah merencanakan itu. Kemudian, mengapa kamu rencanakan itu? Ya tentunya biar tidak dikuasai Ami atau tidak dijadikan harta gunung gini ya. Mengapa kamu melakukan itu? Ini karena semangat untuk bisa mengamankan asetnya. Jadi teman-teman, bisa dikatakan Eden Wong ini ke Malaysia untuk menyembunyikan diri agar anaknya tidak bisa ditemui oleh Ami. Kemudian juga dalam proses hukum terkait gugatan cerai Ibu Ami, dia juga khawatir jika nanti keputusan pengadilan lebih berpihak kepada Ibu Ami. Dan saat-saat ini dia sudah mengamankan aset-aset yang perlu diamankan dan dia semangat melakukan itu. Selanjutnya, apakah Ibu Ami akan mendapatkan keadilan dalam pembagian harta gono gini? Ada the word. The word ini masalah yang lama sudah saatnya ditutup, sudah selesai, rumah tangga sudah selesai dan mulai membuka lembaran baru. Yang artinya bisa dikatakan hubungan dengan Eden Wong pada akhirnya selesai, tutup buku rumah tangganya dan dia membuka lembaran baru. Apakah dia akan mendapatkan gono gini yang adil? Dia, Ibu Ami sangat memperjuangkan ini, masih dalam perjuangan. Selanjutnya, ada kebangkitan, ada renewal. Ini tergantung dari nasib baik dan nasib buruk Ibu Ami. Tidak semudah itu untuk bisa mendapatkan keadilan terkait harta gono gini. Kasihan sekali ya. Tapi dia nanti juga akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa.
walaupun tidak mendapatkan keadilan, katakanlah dia sangat sulit untuk mendapatkan keadilan, tapi ujung-ujungnya dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak terhingga, sesuatu yang tidak ternilai, ya. Jadi ibaratnya seperti ini, Eden Wong mengalami kegagalan dalam pembagian harta gonogini, karena di sini Ibu Ami sangat gigih berjuang yang pada akhirnya sekalipun sulit untuk proses dalam persidangan, tapi pada akhirnya Ibu Emi juga akan mendapatkan harta gonogini yang bisa dikatakan apa ya, yang memuaskan lah ya, yang memuaskan untuk Ibu Emi. Jadi teman-teman, setelah nanti mereka proses cerai, ketok palu cerai tok 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 ya, tapi masalah harta gonogini nanti prosesnya akan panjang di sini. Untuk perceraian mungkin mudah, tapi untuk proses pembagian harta gonogini juga hak asuh inilah yang akan mengalami hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan yang akan dialami Ibu Ami. Nah, makanya mari kita support, kita dukung Ibu Ami sampai mendapatkan anaknya, juga sampai mendapatkan harta gonogini yang dimaksud ini. Ini the empress, kemakmuran, keberlimpahan artinya. Jadi ada sisi positif ketika Ibu Ami mau berjuang di dalam proses sidang nanti. Cuman ya Ibu Ami harus kita kawal ya, karena kita tahu sendiri Eden Wong ini beruang. Dengan uang bisa menggagalkan segala cara. Nah, ini yang kita khawatirkan.